Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang semangat, mengasah pongenyong. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amil gharra wa alihi tatra wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bi jazilil bushra wa ala alihi wa sahbihi adz-dzakirin Allah katsiran fi sirri wal jahra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin misrahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang saya khususkan ketua masjid Bapak Masjid ya, itulah pokoknya Masjid. Juga para jajarannya, juga para bapak-bapak, ketua-ketua RW RT yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tenang saja, antum-antum insya Allah ada di hati kami. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur mereka, meluaskan rezeki mereka, memudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, adik-adik, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita, memberikan rahmat, inayah, pertolongannya kepada kita. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, diberkahi umur kita, diluaskan rezeki kita, diberkahi rezeki kita, dipermudah segala urusan kita dunia dan akhirat. Yang ada utang insya Allah dilunasi utangnya, yang ada penyakit insya Allah disembuhkan penyakitnya, yang belum berbini masih jomblo insya Allah dipertemukan jodohnya, yang sudah mudah-mudahan pacak nambah berkah, dan seterusnya. Yang sudah punya anak insya Allah memiliki anak yang salehah. Berkeluarga insya Allah berikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan amin ya rabbal. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh gembira hati saya hadir di masjid ini. Masjid apa? Nurul Huda. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pemuda di kompaknya. Jarang banyak pemuda, banyak budak-budak kecil di masjid ini, jarang. Tapi alhamdulillah di masjid ini kompak. Bapak-bapak, ibu-ibu lebih banyak mana? Ya, adik-adiknya. Pecahnya banyak adik-adiknya tadi. Alhamdulillah. Ini berarti Masjid Nurul Huda ini masjid yang sukses. Insya Allah masjid ini diberkahi terus. Insya Allah orang-orang yang berada di dalamnya istiqomah, amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah kita dikumpulkan bersama di sini, kecuali itu semua atas ketentuan Allah Subhanahu. Syukuri nikmat yang telah Allah beri dengan cara kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada siapa? Kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat kepada Nabi Muhammad tadi kita dengar dari siapa? Dari hadroh kita ini luar biasa juga. Hadroh Nurul Iman, masya Allah suaranya bagus
Mudah-mudahan sholatnya juga bagus. Jangan selalu tabu-tabu ya. Insya amin ya Rabbal. Kami banggakan juga ini ada jamaah Haddadul Qulub, Laskar Haddadul Qulub, dan banyak juga majelis-majelis yang hadir, dan juga jamaah-jamaah masjid yang hadir yang diundang ya. Insya Allah, alhamdulillah. Sekarang kita nyapui memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Jangan begini dulu ya. Agak fokus. Kalau begini masing-masing ini tidak jadi masalah. Masih ngawas ini. Tidak apa-apa. Berarti dia fokus. Kalau masih ini, berarti tidak ngantuk. Jangan kan? Hati-hati. Belajar ngantuk-ngantukan hilang ya. Tidak ada paham sepenuhnya. Kali yang disampaikannya, kali yang dipahaminya salah pak, gagal pak, sampai ke sambung lain sesat menyesat. Mudah-mudahan kita tidak yang di masjid ini, insya Allah tidak. Berarti yang di luar masjid. Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, alhamdulillah malam ini bertepatan tanggal mana ini? 27 malam ini. 27 dah. Banyak ulama mengatakan berbeda pendapat Isra Mi'raj ini di tanggal berapa tuh banyak. Bahkan di tahun berapa tuh banyak. Ada yang mengatakan di tahun kedua dari diutusnya Nabi menjadi Nabi. Ada yang ngomong berpendapat tahun kelima. Ada yang berpendapat di tahun ke-10 dari diutusnya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan tahun ke-13. Nah, dalam tanggalnya berbeda-beda, tapi yang paling populer di kalangan kita umat Islam, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pendapat daripada Al-Imam Al-Mansur Fauri menyatakan bahwasanya tanggal berapa? 27. Alhamdulillah kita bertepatan memberikan Isra Mi'raj di malam 27 Rajab. Sebelum adanya peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu tak Isra Mi'raj itu apa? Tadi kan sudah dinyanyi ke tadi. Itulah definisinya. Isra itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke menuju itu berhenti-berhenti. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tahu kalau di mana Sidratul Muntaha itu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha. Isra Mi'raj itu sebelum adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun itu mengalami kesedihan. Mengalami apa bu? Wajar nggak? Wajar. Mana sih? Ya jangan ibu anggap Nabi sedih, berarti tidak wajar. Nabi pada tahun itu sampai tahun itu disebut Amul Huzn. Tahun kesedih. Maksudnya Nabi mengalami kesedihan di tahun itu. Dalam perihal apa? Dalam perihal istri tercinta Nabi Muhammad SAW yang selalu mensupport beliau, yang selalu mendukung beliau, yang selalu memberikan harta jiwa raganya untuk Nabi Muhammad, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Siapa bu nama istri Nabi? Sayyidatuna, atau kalau kita Siti Khadijah wafat pada tahun ini itu. Lalu paman Nabi yang bernama Abu Thalib yang selalu menjadi garda terdepan untuk melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas musuh-musuhnya juga wafat pada tahun ini itu. Sedihlah hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah beri kesenangan, Allah hibur Nabi Muhammad, Allah besarkan hati Nabi Muhammad dengan peristiwa apa? Isra Mi'raj. Diajak, diperjalankan Nabi Muhammad SAW sampai berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nyampe
semalam. Sebelum subuh Nabi sudah balik lagi. Perjalanan yang sangat panjang. Kita kalau sumpah, kalau galau ngapain? Jalan-jalan. Benar gak? Kato-kato. Pelesiran. Habis duit tambah pening. Benar gak? Pening, pala nih galau. Mikir apa. Jalan-jalan, belanja. Main-main liburan. Habis kempes. Tambah pening. Nah, berarti salah model macam itu. Kalau galau, sumpah, sedih, ambek wudhu, sholat, munajat, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala kelapangan, kemudahan di dalam masalah. Kembali ke Isra Mi'raj. Setelah kita tahu definisi dan tanggal pertepatan tahun peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan awal mula peristiwa Isra Mi'raj adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala menghibur, menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj ini perjalanan yang sangat panjang, tapi ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Tidak nyampe semangat. Diperkirakan oleh ulama itu Nabi duduk, tempat duduk Nabi itu pas balik masih hangat. Kita duduk hangat gak? Tempat duduk itu. Kalau hangat bermasalah budak tuh. Pegang dewe hangat gak? Tidak hangat. Hangat. Kamu lagi kemana? Segala kamu nak kemana? Sampai kapan tempat kamu duduk hangat? Perkiraan berapa menit lah? Menit. Hah? Kalau 2 jam kamu bermasalah juga. Ada penyakit laso atau angetnya itu masih ada tempat duduknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang jauhnya 1.500 km paling tidak. Berapa? 1.500. Kalau naik mobil kira-kira berapa jam? Seharian paling tidak 1.500 km. Kalau naik pesawat 2 jam paling tidak. Ada pesawat zaman dulu? Tidak kan? Ini baru perjalanan Isra Mi'raj. Baru perjalanan apa? Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Belum naik ke Bocor. Belum ke lagi pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak sampai 7. Sampai ke Sidratul Muntaha yang tidak ada tahu batasan jaraknya kecuali Allah Subhanahu. Ditempuh hanya semalam. Ini adalah mukjizat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan, luar biasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita bahas satu persatu. Jangan kira ini dongeng. Kalau kamu kira ini dongeng, ngantuk tidur. Nah, balik kamu. Jangan kira ini dongeng. Dongeng ya. Ini bukan bukan penghantar tidur. Awasi kayaknya. Tidur di mana? Tapi kita bercerita tentang Nabi, bercerita tentang Isra Mi'raj, pengantar tidur. Dikira ini dongeng, ini sejarah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai. Belum mulai ini. Perjalanan Nabi Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj, beliau ini dibelah dadanya. Ya Pak Ibu? Jangan heran dulu. Kalau Allah nak berkata, Allah nak melakukan sesuatu, apapun yang mungkin tidak di luar akal kita, kalau terjadi Allah pengen terjadi. Terjadinya pembelahan dada Nabi Muhammad SAW ini langsung dilakukan oleh malaikat Jibril dan dibantu oleh malaikat Mikail. Kalau kita siapa yang belah-belah dada kita? Yang operasi kita siapa? Sudahlah, siapa? Ini yang belah dada Nabi Muhammad SAW. Terjadinya pembelahan dada Nabi Muhammad SAW ini terjadi 4 kali. Berapa kali? Dari kecil,
di Bani Sa'ad pas umur 10 tahun. Pas ketika Bi'sa, diutusnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Umur berapa itu? 40. Habis itu pas malam Isra Mi'raj, sebelum dijalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunanya apa? Dibelah dada ini. Di dalam cerita ulama menyatakan bahwasanya pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat ini memang betul-betul terjadi, bukan rekayasa. Itu dirasakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maulid Sintul Durar dinyatakan wa ma akhrajal amlaku min qalbi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Maksudnya apa? Tidaklah malaikat yang membelah dada Nabi ini untuk mensucikan, menghilangkan daripada kekotoran dan semacamnya, tidak. Untuk apa? Untuk menambahkan di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini keilmuan, kesabaran, nur, cahaya dan semacamnya. Cahaya apa? Keilmuan, kesabaran dan hikmah untuk ditambah terus agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sempurna di atas sempurna makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sampai terjadi berapa kali? 4 kali. Setelah dilakukan pembelahan dada itu tadi, diberi cap kenabian. Kita pernah dengar kan? Tanda kenabian, cap, stempel. Di sebelah kiri Nabi ini, pundak sebelah kiri, seperti ada daging yang menonjol, seperti diberi tanda bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah akhir daripada para nabi. Ada kita punya tanda. Biasanya yang ada tanda itu istimewa. Tandanya terlalu besar. Istimewa lagi. Istimewa. Kalau kita nak menandai barang yang mungkin kita paling senangi, paling kita cintai, pasti kita beri tanda daripada antara barang-barang yang kita punya tadi itu. Dari Nabi Muhammad SAW ini, sebagaimana dikatakan ulama, Nabi Muhammad SAW memiliki tanda nubuwah ini sebagai bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling dipilih, yang paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, setelah diberi tanda kenabian, barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan buraq kepada malaikat Jibril untuk ditunggangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Buraq, tahu buraq? Pernah dengar? Ada tak tadi di lagunya? Ada. Tahu tidak? Buraq ini adalah kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra Mi'raj. Apa buraq? Bukan kereta dorong, itu kereta dorong bukan. Buraq ini binatang di pojok keledai di bawah bigol. Besarnya itu di pojok keledai, bukan kedelai. Keledai di bawah bigol. Bigol itu apa? Belasteran kuda dan keledai. Baca itulah pokoknya. Dan disifati oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, bigol ini abyad, putih, mengkilat, makanya namanya juga al-barq, seperti kilat, mengkilat. Dikatakan buraq juga daripada kilat ini jalannya cepat. Coba semalam sudah selesai semua itu. Selangkah itu jarak pandangan mata, seujung pandangan mata baru selangkah itu. Kita coba memandang sampai mana kira-kira? Sampai sejauh apa kita memandang? Nah itu selangkah dia. Sepanjang dia memandang, itu baru selangkahnya dia. Coba bayangkan, saking cepatnya juga dia berlari. Ini buraq yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah beri langsung dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia bukan, tak tahu. Dari
surga. Allah berikan, Allah datangkan buruk ini untuk kendaraan Nabi dari surga. Allah berikan untuk tunggangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, setelah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tadi itu kendaraan, barulah memulai perjalanan bersama siapa? Malaikat Jibril dan buruk tadi yang ditunggangi. Mampir ke mana? Warung. Mampir ke warung. Tahu dia. Tak apa. Mungkin itu yang ditemuinya. Tak apa. Kalau kita nomor ini tak mungkin ditemuinya. Nabi Muhammad. Dah. Kau bilang kalau pegang aku. Ini lah bikin hafalan hilang gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW ini melakukan Isra Mi'raj. Perjalanannya yang pertama menuju, disuruh malaikat Jibril untuk singgah di Madian, di tempat pohon yang pernah di situ bernaung Nabi Musa. Bukan. Bernaung di bawah pohon yang pernah Nabi Musa bernaung di bawah pohon tersebut. Malaikat Jibril mengatakan, "Sholli huna." Suruh salat di situ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan lagi sampai ke Bukit Tursina. Bukit Tursina ini tempatnya Nabi Musa berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah bertempat. Di sini juga disuruh Nabi Muhammad ini singgah dan sholat di situ. Lanjut lagi Nabi Muhammad berjalan sampai ke mana? Ke Bethlehem, namanya tempat lahirnya Nabi Isa. Disuruh singgah di situ juga oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad disuruh sholat. Ini menandakan Nabi Muhammad SAW disuruh menempati singgah ke tempat yang pernah disinggahi oleh para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hikmah juga agar kita ini selalu mendatangi tempat-tempat yang di situ ada tapak tilasnya wong-wong soleh, yang di situ tempat berkumpulnya orang-orang baik, ziarah kepada walinya Allah, wong-wong yang mulia, baik dia hidup ataupun sudah wafat. Paham tidak? Ini hikmah bahwasanya kita juga harus seperti itu. Nah, kita bareng masjid ini bagus tidak? Bagus, tempat yang paling mulia, tempatnya orang-orang baik beribadah di sini. Bagus tidak? Ziarah bagus tidak? Datang ke rumah ulama ustaz bagus tidak? Lalu cuma minta makan bagus tidak? Berarti kamu bagusnya konsep. Berarti kamu menyimak. Masya Allah. Budak-budak kecil tuh yang sebelah sini tadi salah. Kamu nyambung ya teman. Jadi saya itu setelah beliau Nabi Muhammad SAW singgah-singgah tadi itu, sampailah beliau, sebelum sampai beliau di dalam perjalanan itu menemukan mencium bau aroma yang enak sekali. Ditanyalah sama Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini bau apa?" Kata malaikat Jibril, "Ini bau masyitoh, tukang sisirnya anak Fir'aun." Pernah dengar? Ngapa macam-macam ini dia memiliki aroma yang sangat wangi. Aromanya baik, wanginya tak ada di situ. Paham tak? Ini aromanya masih itu yang tukang nyisirnya anak perempuannya Fir'aun. Ternyata ceritanya macam mana? Masyito ini adalah seorang perempuan yang teguh keimanannya. Walaupun dia menjadi pelayan, babunya siapa? Anaknya Fir'aun. Diceritakan ketika dia menyisir anaknya Fir'aun, dia mengucapkan Bismillah. Dengar anaknya Fir'aun ini, putrinya tadi. Iya kan ngomong. Ngomong apa kau tadi? Bismillah. Apa kau nyebut nama Allah itu? Kan anaknya Fir'aun ini kan melok bapaknya. Bapaknya Fir'aun ini si Fir'aun ini ngaku Tuhan. Maka dari itu kata putri Fir'aun, "Lah, kenapa kau nyebut nama Allah? Apakah kau sudah berpindah agama? Apakah kau sudah mengikuti ajaran Musa?"
Pada saat itu kan nabinya Nabi siapa? Nabi Muhammad di zaman itu. Nabi tapi agamanya ya agama Allah Subhanahu. Akhirnya di anaknya Fir'aun ini ngelapor sama bapaknya. Jauh bapaknya budak ini. Fir'aun ngomong sama bapaknya. Oi pak, baca itu ngelapor apa laporannya? Bahwasanya Masyito tukang sisir tadi itu, tukang pelayan putrinya tadi itu sudah berbeda agama. Dalam artian sudah mengikuti ajarannya Nabi Musa, beragama dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Fir'aun manggil itu Masyito. Wahai Masyito, kemari. Oh iya di siapa sama anak di sini gua. Dipanggil sama Masyito itu tadi. Dipanggil, kata Fir'aun, benarkah kau dan keluargamu sudah berpindah agama dan mengikuti ajaran Musa? Masyito menjawab apa? Dengan tegas dia menjawab, iya, aku dan keluargaku sudah beragama ikut ajarannya Musa. Matilah kau. Apa kata Fir'aun? Dia omongin lagi sama Fir'aun. Oke, kalau kau teguh dengan pendirianmu, maka aku siapkan bejana yang berisikan air yang mendidih. Kau masuk ke situ kalau kau masih tetap ikut ajaran Nabi Musa, ajaran Musa. Apa kata Masyito? Hukuman Allah, azab Allah lebih aku takutkan daripada hukumanmu. Hebat tak? Hebat tak? Dia tidak takut dimasukkan oleh Fir'aun kemana tadi? Bejana yang berisikan air mendidih. Tidak takut dia. Dia ngomong hukuman Allah, azab Allah lebih aku takutkan daripada hukumanmu. Tidak goyah keimanannya. Kalau orang sekarang miskin dikit, tinjau amplop, melok itu keluar agama Islam. Keluar banyak sekarang ini yang murtad hanya secara resmi. Karena apa? Gara-gara kemiskinan yang dia landa, yang dia alami. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rezeki dilancarkan, dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia teguh pendiriannya. Ya sudah, kalau begitu kumpulkan keluargamu, akan aku masukkan semuanya ke bejana yang berisikan air mendidih. Satu persatu keluarganya dimasukkan sampai terakhir tinggal bayinya. Dia punya anak kecil bayi, namanya ibu. Pokoknya dia yang terakhir. Si Masyito ini yang terakhir dimasukkan. Berarti dia dulu bayinya. Bayinya dulu. Namanya ibu, saking sayangnya sama anak, agak ragu dia. Mulai agak ragu. Dalam artian, kalau seandainya aku tetap, maka anakku bakal dimasukkan juga. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bayi ini sesuatu yang istimewa. Baca ngomong. Ada bayi baca ngomong? Kakak? Ini bayi ini ngomong, wahai ibuku jangan ragu, tetaplah pada pendirianmu. Jalan yang kau jalan ini jalan yang benar. Insya Allah kita akan berkumpul bersama nanti kelak di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kecil, bayi baca ngomong ini. Akhirnya ibunya menjadi teguh pendiriannya dan masuk ke bejana yang berisikan air mendidih itu bersama-sama. Jadi dia ini memiliki keimanan, walaupun apapun yang menggoyahkannya, dia tetap pendiriannya dengan keimanannya kuat. Dia tidak galak keluar daripada agama yang benar yang sudah dianutnya oleh Masyito ini, agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keimanan kita ini tidak digoyahkan, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita, wafat dalam keadaan husnul. Amin ya Rabbal. Di perjalanan itu juga ada. Kalau lama udah kabut ceramahnya. Gak kasihan nanti habis ini. Di situ di perjalanan itu ada rombongan orang yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Kepalanya dipukul-pukul sampai hancur dan kembali lagi dihancurkan terus. Dihancurkan kembali lagi semula, dihancurkan lagi, diangkat.
Nabi Muhammad menemui rombongan kaum orang yang semacam itu. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka ini yang dipukul sehingga kembali semula kepalanya, lalu diazab lagi, kembali semula diazab lagi? Siapa mereka ini?" Kata Jibril, "Ini adalah orang-orang yang berat melaksanakan sholat." Dia hati-hati, percaya dengan ini, harus percaya. Ini yang bersabda, yang menceritakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya sesudah beliau menuju sampai kemana tadi? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa beliau sudah ditunggu dengan oleh para nabi dan para malaikat. Di dalam riwayat berkumpul bersama menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW, dan malaikat Jibril di situ pada kebingungan siapa yang menjadi imam. Malaikat Jibril memegang tangan Nabi, mengajak Nabi, memajukan Nabi, menyuruh Nabi menjadi imam para nabi dan para malaikat. Disinilah bukti Nabi Muhammad adalah paling afdolnya daripada nabi. Paham sampai sini? Setelah di situ beliau baru Mi'raj, naik ke langit pertama, kedua, seterusnya sampai Sidratul Muntaha. Beliau menemui siapa di langit pertama? Langit pertama ketemu Nabi siapa? Nabi Adam. Begitu naik ke langit pertama bertemu Nabi Adam. Pas ke langit pertama, Nabi Adam bertanya, "Siapa?" Jibril. "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya lagi oleh Nabi Adam, "Apakah sudah diutus olehnya?" "Dia sudah diutus belum menjadi rasul?" "Sudah," kata Jibril. Lalu apa kata Nabi Adam? "Marhaban bil akhi soleh wal nabi soleh." Marhaban, selamat datang dengan saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanikmal maji'u ja, maka sebaik-baiknya orang yang datang telah datang, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterimalah Nabi masuk ke langit pertama sampai ke langit ke-7 diterima. Di langit kedua bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa, diterima. Naik lagi ke langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, diterima. Naik lagi ke langit keempat bertemu Nabi Idris, diterima. Naik lagi ke langit kelima bertemu Nabi Harun, diterima. Naik lagi ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa, diterima. Terus naik ke langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim, diterima. Selesai, baru seterusnya kemana? Ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril mengatakan, "Sampai sini saya menemanimu, karena jikalau aku melanjutkan perjalananku," kata malaikat Jibril, "maka aku akan terbakar. Yang hanya mampu adalah engkau, wahai Muhammad." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad bertemu Allah Subhanahu Wa Taala hanya sendiri, tidak ditemani siapa? Malaikat Jibril. Di situ juga ada cerita bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelumnya menemui ada kumpulan orang-orang yang berkumpul di makanan, yang makanan tadi ternyata daging busuk. Apa? Daging yang busuk. Banyak orang-orang berkumpul di situ dan memakan daging busuk itu. Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka ini? Sudah tahu daging busuk, kenapa dimakan?" Akhirnya kata malaikat Jibril, "Ternyata mereka ini adalah mereka-mereka yang tidak menghiraukan daripada makanan yang haram, meninggalkan yang halal, menghantam yang haram. Waliyadzubillah, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang umat Nabi besar Muhammad SAW yang meremehkan sholat dan makan haram. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad SAW juga melihat ada seseorang yang dipenuhi oleh cahaya Arsy. Ternyata Nabi Muhammad menanyakan kepada malaikat Jibril, "Siapa seseorang itu yang luar biasa cahayanya memancar?" Kata malaikat Jibril, "Itu orang adalah dia yang lisannya basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya selalu bergantungan dengan masjid."
selalu hadir ke masjid, sholat di masjid, ibadah di masjid. Selalu hatinya itu berkaitan, bergantungan kepada masjid, dan lisannya selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak pernah membuat hina orang tuanya ataupun menghinakan orang tuanya ataupun kurang ajar durhaka kepada orang tuanya. Ini orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disaksikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya masih banyak lagi cerita-cerita yang disaksikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan apa? Hadiah yang paling agung, yang paling mulia, yang tidak pernah Allah berikan kecuali kepada Nabi besar Muhammad SAW secara langsung. Apa? Perintah sholat. Kalau lainnya kan melalui wahyu malaikat Jibril, tapi sholat Allah berikan langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa tidak? Bercak macam ini, anak nunjuk hadiah sama salah satu ibu, misalkan, tidak. Anak nunjuk ibu secara langsung, sama anak nunjuk lewat wong. Hebat mana? Istimewa mana? Anak nunjuk secara langsung, apa anak nunjuk lewat wong? Secara langsung. Begitulah ibadah sholat, perintah sholat Allah berikan secara langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadinya berapa? Berapa waktu? 50 waktu. Akhirnya Nabi Musa memberikan rekomendasi kepada Nabi Muhammad, meminta kurang, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikurangi sampai berapa? Sampai nih sudah 5 baik, masih keteteran. Masih ada yang nak nganyang 2 waktu, nganyang 3 waktu, belum sempurna 5 waktu. Kalau kantongnya penuh 5 waktu. Kalau kantongnya tipis doang lagi, tambah tipis doang lagi 2 waktu, tambah tipisnya hilangnya sholatnya. Tidak sholat, aku lagi gunyam, lagi gunyam aku, banyak pikiran aku dia. Gak usah nak ngomongin aku, gak usah nak nasihat aku, gak usah nak nyuruh aku sholat, aku ini lagi gunyam. Kau hantar aku sambung ini. Seharusnya kalau lagi gunyam, lagi banyak masalah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengajarkan kepada kita suruh apa? Ambil wuduk dulu, sholat. Ambil wuduk baru sholat, berdoa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar masalahnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak, kalau salah malah jalan-jalan, kalau gunyam malah pelecehan, habis duit tambah gunyam. Tidak galak dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu. Ingat masalah sholat ini ya. Ingat masalah sholat. Nabi saking pentingnya perihal sholat ini, sampai ketika sebelum sakaratul maut Nabi Muhammad mengingatkan apa? Masalah sholat. Apa yang disabdakan Nabi? As-sholata, as-sholata, jaga sholat, jangan tinggalkan sholat. Sampai Nabi ini ngomong ini terbata-bata. Dalam perihal yang nak disampaikan ini adalah sangat penting dan waktunya sangat genting. Waktu mendekati sakratul mautnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi masih menyempatkan untuk mengingatkan as-sholata, ingat kerjakan sholat. Begitu juga perihal yang dialami oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Beliau pernah ditusuk oleh orang Majusi ketika ingin mengimami sholat subuh. Ditusuk 3 kali, Bu, sampai tergeletak ketika mau menjadi imam. Akhirnya yang menggantikan beliau menjadi imam adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sampai selesai, Sayyidina Umar digotong, dibawa ke rumah. Setelah Sayyidina Umar sadar, para sahabat langsung ingatkan Sayyidina Umar. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kau tadi belum sholat coba lihat. Baru sadar, Bu. Baru sadar dari pingsan. Baru sadar, langsung diingatkan oleh para sahabat tentang apa? Sholat. Sekarang banyak ibu-ibu yang bangun ke budaknya yang lagi sakit. Woi, sholat deh, sholat. Kau itu belum sholat, kata bapak itu. Sudahlah, usia budak itu yang sakit. Jangan
udah saya sholat. Ada dari sini? Oh. Kamu yang ngomong. Aku ngomong sama bapak ibu. Begitu juga sebaliknya. Bapaknya bangun ke anaknya. Anak bangun nak, balik belum sholat nak. Kata ibunya, sudahlah pak, siap udah nih. Masih sakit biarlah dulu dia istirahat, tak usah sholat. Padahal budak ini sudah bangun. Balik. Hai kau injek pisang ini. Sudah tapi dia meremehkan sholat orang tuanya ini. Sholat itu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali dalam keadaan apapun, dalam kondisi apa. Nah ingat ya, walaupun kamu tidak baca bergerak tetap sholat. Tidak? Nah, itulah ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati ada cerita. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan di sebelumnya ini tempat yang lain, cerita wong yang remehkan sholat. Cerita apa? Wong yang remehkan, bukan yang ninggalkan sholat. Yang ninggalkan sholat tambah jago. Tambah sago. Kamu ke sago lagi. Sholat. Ceritanya apa bu? Ada wong alim, ada wong alim. Ada wong alim punya saudara perempuan yang wafat. Sudah dikubur dia teringat. Ada kantong berisikan uang jatuh di kuburan saudara perempuannya yang dikubur tadi. Digali lah. Balik ke rumah teringat. Digali lagi. Pas nak digali beberapa galian terpancar cahaya. Bukan cahaya tapi api yang berkobar, yang menyala-nyala. Ketakutan dia. Bahaya kalau putus digali. Aku celaka. Akhirnya tidak digalinya lagi, dia balik ke rumah melapor sama ibunya. Wahai ibuku, apa yang terjadi kepada anakmu, saudara perempuanku? Apa yang dilakukan olehnya semasa hidupnya? Kata ibunya, ngapa kau nak bertanya macam ini? Ada apa? Diceritanya panjang lebar. Ternyata kata ibunya apa? Ibunya saking sedihnya ngomong, wahai anakku, saudara perempuanmu ini semasa hidupnya dia meremehkan sholat. Bukan ninggalkan sholat tambah sanggup. Dia ini ngeremehkan sholat, masih sholat tapi mundur sampai kelewat waktunya. Ini azab bagi wong yang meremehkan sholat. Kalau azab yang ninggalkan, yang meremehkan itu bu, pernah disebutkan di dalam hadis ada 15 ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, siksaan yang Allah berikan kepada orang yang meremehkan meninggalkan sholat. 6 di dunia, 3 ketika sakratul maut, 3-nya lagi di alam kubur, 3-nya lagi ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat-sangat berbahaya bagi wong yang meremehkan dan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Nabi Muhammad SAW yang menjaga sholat 5 waktu. Amin ya rabbal. Sebagai penutup, sebelum penutup kita bersidah dulu. Coba. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala
ditutup, kembalilah Nabi Muhammad SAW dari setelah menerima apa tadi perintah kembalilah ke Baitul Maqdis kembali. Setelah itu orang-orang kafir Quraisy mendengar beberapa cerita yang tersampaikan ke telinga-telinga mereka, dan mereka tidak mempercayainya apa yang dapat mereka yang terima daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya didatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, didatangkan orang-orang kafir Quraisy yang lainnya, disuruh mendengarkan cerita dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita apa? Cerita beliau semalam Isra Mi'raj. Diceritakan sama Nabi Muhammad SAW. Sebagian ada yang tercengang. Kenapa tercengang? Karena perjalanan yang begitu panjang dengan cerita yang banyak macam tadi itu lebih banyak lagi kakek masih ada. Dan waktunya masih tidak cukup ini. Ya. Mereka tidak mempercayai karena waktunya juga yang begitu perjalanannya baik, tidak membatasi waktunya, tidak cukup. Bagaimana ada cerita-cerita tadi, ada perintah sholat dan semacamnya, maka mereka mengatakan ada salah satu orang yang kurang ajar sama Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, wahai Muhammad, sebelumnya peristiwa kau ini biasa-biasa, peristiwa kau ini biasa-biasa saja. Tapi setelah kami mendengar peristiwa Isra Mi'raj ini, aku yakin kau ini pembohong. Kurang ajar aku ini. Karena dia tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak berikan dia nikmat keimanan kepada Allah dan nikmat keimanan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang peristiwa yang semacam ini tidak bisa kita dengan kita paksakan dengan akal, tidak dapat. Tapi memahami ini dengan apa? Dengan hati, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keimanan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang tadi itu, Allah kalau sudah berkehendak apapun akan terjadi. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dijuluki As-Siddiq? Karena begitu setiap apapun yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung mempercayainya. Buktinya beliau berkata di situ, dikatakan oleh Abu Jahal, apakah kau percaya dengan perihal peristiwa cerita sahabatmu ini? Kata Sayyidina Abu Bakar, lebih dari ini kalau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, aku bakal percaya. Lebih dari ini, jangankan ini, lebih dari ini aku akan mempercayainya. Karena beliau ada keimanan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kita usahakan, kita upayakan bagaimana setiap hari iman kita ini bertambah kepada Allah, bertambah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Ruslan mengatakan di dalam jubatnya, fakun minal imani fi mazidi bikasratis sholati wa ta'ati wa tarkimali syahwati minaz zunubi wa tarkima linnafsi minas syahwati. Fakun minal imani fi mazidi, maka jadilah jadilah kamu di dalam masalah keimanan selalu bertambah. Ternyata dengan apa? Bikasratis sholati wa ta'ati, dengan memperbanyak sholat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jauhi maksiat dosa, jauhi, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diusahakan, maka keimanan akan selalu bertambah, keimanan akan menjadi kokoh sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan cerita yang singkat ini, lebih kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi kami, dapat kami amalkan hikmah-hikmahnya, dan juga bagi antum sekalian mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kalau ada yang salah kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.